Soalnya pengawasan dan kurang maksimalnya efek jera pada para pelaku yang membuat kasus pelecehan seksual di ranah kesehatan terus terjadi. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana dari Untar, Mas Heri Firmansyah, juga ada Komisioner Komnas Perempuan, Mbak Yuni Astriani, dan juga Ketua Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Konsil Kesehatan Indonesia, Mas Sundoyo, yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya boleh ke Mas Sundoyo dulu, selaku Ketua Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis, begitu. Bagaimana Anda melihat perkembangan penanganan kasus dokter di Garut dan di Malang, Mas Sundoyo? Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Selamat malam Mas Agung dan pemirsa VTV di seluruh Indonesia. Majelis Disiplin Profesi ini sebenarnya adalah memiliki tugas untuk penegakan disiplin profesi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi, tapi kata kuncinya adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan, Mas Agung. Memang tenaga medis, tenaga kesehatan ini di dalam memberikan pelayanan itu harus mengacu kepada 3 hal gitu. Yang pertama adalah etik, yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga ini adalah hukum. Nah, 3 hal ini sebenarnya harus dipatuhi betul gitu. Tapi tujuan akhirnya ketika mereka itu adalah mematuhi 3 hal tadi itu, pasti pelayanan yang diberikan kepada pasien itu sesuai dengan kebutuhan, pasti pasien safety, dan kualitasnya juga pasti akan bagus gitu. Nah, terkait dengan 3 hal yang harus dipatuhi inilah memang kita harus mencoba untuk men-tracing satu-satu. Apakah kejadian yang tadi Mas Agung sebutkan itu adalah apakah melanggar etik, melanggar disiplin, atau melanggar hukum gitu, atau dia juga ada gray area di antara 3 hal yang harus dipedomani, diacu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tadi, Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Oke, Mas Sundoyo, saya ke Mbak Yuni kalau begitu. Rumah sakit ini kan harusnya menjadi tempat yang aman bagi pasien, keluarga pasien. Tidak juga terbatas gender ya, perempuan dan laki-laki, tetapi terlebih untuk perempuan begitu. Dari kacamata Anda, mengapa bisa terjadi kekerasan seksual di ranah kesehatan yang bahkan dilakukan oleh tenaga profesi begitu, oleh dokter? Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, benar sekali bahwa fasilitas kesehatan itu adalah ruang publik yang mestinya memang menjadi ruang yang aman ya. Apalagi fasilitas kesehatan. Dia didedikasikan sebagai tempat untuk penyembuhan, tempat untuk pemulihan, tempat untuk berobat, tempat di mana kenyamanan dan kerahasiaan penggunanya bisa terjamin gitu kan. Itu sudah semestinya memang menjadi ruang yang aman gitu. Kalau menurut pandangan Komnas Perempuan sendiri saat ini sebagai sebuah fasilitas publik, fasilitas kesehatan masih belum mengambil langkah-langkah, mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan untuk kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kalau Mas Agung mungkin dan Bapak Ibu pemirsa sudah mengetahui bahwa misalnya di lembaga pendidikan sudah ada tuh mekanisme untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi misalnya. Nah, di fasilitas kesehatan ini masih kosong nih. Jadi dia belum sungguh-sungguh, dia memang secara ideal harusnya menjadi ruang publik yang aman, tapi secara praktek, secara faktual dia belum menjadi ruang aman gitu, karena belum ada mekanisme yang jelas gitu yang diambil oleh fasilitas kesehatan, atau dalam hal ini misalnya kebijakan yang resmi dari Kementerian Kesehatan gitu kan, untuk membuat atau untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang ada di dalamnya gitu, jika terjadi di fasilitas tersebut gitu, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu masih banyak terjadi di fasilitas tersebut. Oke, berikutnya saya ke Mas Heri. Sebenarnya kalau dari sisi hukum sendiri, bisakah pelaku seperti ini dihukum maksimal begitu? Ya, sebelumnya menanggapi dulu ya, bahwa tentu kita sangat prihatin dengan kejadian yang terus berulang ya.
ini trennya tentu negatif bagi teman-teman yang menjalankan profesi dokter tadi, dengan sumpah dokternya yaitu pengabdian, menjalankan tugas dengan sebaiknya, dan juga yang harus diingat yang rentan dengan kasus ini adalah menjaga martabat profesi tentunya. Ini yang terus kita ingatkan dulu ya. Berkaitan dengan ancaman pidana yang bisa diberikan tentunya berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya Mas Agung ya. Ancaman pidana ini 12 tahun, bahkan kalau ini didorong dengan menggunakan mekanisme pasal 64 KUHP, yaitu perbuatan berlanjut atau kita kenal dengan verboten handling, maka tentunya ini bisa ditambah jadi mungkin bisa 17 tahun. Tentunya ancaman maksimal yang bisa diberikan dalam konteks ini sudah sangat berat sebenarnya, apalagi kalau kita melihat dari segi hukum, ini mens rea-nya begitu nyata ya, bagaimana seorang pasien itu dibuat tidak berdaya dan sebelumnya diberikan mungkin kesesatan informasi karena ada niat jahat dari awal yang muncul oleh si pelaku tadi, dibawa ke tempat terpisah, kemudian dilakukan mekanisme yang di luar prosedural. Tentunya ini yang juga kita ingatkan dalam ranah hukum ya, bahwa perlu ada mekanisme yang mengatur, misalnya ada kewajiban ketika ada satu proses yang melibatkan pemeriksaan yang lebih dalam begitu, yang insentif misalnya, intensif misalnya, yang lebih dalam tentunya. Ini harusnya ada aturan yang mengatur misalnya keterlibatan anggota keluarga untuk mendampingi. Jangan sampai ketika hal-hal semacam ini dilakukan itu kemudian bisa seperti ini yang terjadi ya, di luar dari SOP semuanya. Karena pada dasarnya kendali di dalam suatu rumah sakit tentunya pasti berdasarkan SOP. Tidak banyak juga orang masyarakat yang paham mengenai hal itu. Maka tentu ini terjadi di kota besar saja masih ada yang kemudian menjadi korban. Bagaimana kita bisa bayangkan Mas Agung, mereka pasien yang kemudian berada di daerah-daerah yang di luar Jakarta, yang minim informasi dan lain sebagainya. Tentu kita tidak berharap kasus ini akan terus berulang dan timbul banyak korban gitu. Betul, karena bisa saja begitu kasus-kasus serupa bermunculan begitu akhirnya ada yang berani untuk speak up. Tetapi kalau bicara aturan, Mas Heri, Mbak Yuni, juga Mas Sundoyo, saya ingin coba ajak juga pemirsa untuk melihat grafis berikut ini dulu. Ini ada data yang kami coba rangkum berdasarkan data putusan kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan dalam klarifikasi putusan kasus kejahatan terhadap kesusilaan. Kita coba lihat di direktori putusan MA, ini dari 199, mungkin bisa dimunculkan, dari 199 perkara pemerkosaan yang diputus dari tahun 2022 sampai akhir Maret 2025, ini rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya 87 bulan atau ya tidak sampai begitu ya, hanya 8 dari 199 kasus saja yang menjatuhkan vonis hingga 12 tahun. Atau sesuai dengan angka maksimal dalam pasal 285 KUHP. Kalau dalam kasus ini, saya kembali ke Mas Heri, mungkinkah pelaku bisa diputus hingga maksimal 12 tahun atau bahkan 17 tahun seperti yang tadi Anda sampaikan? Melihat urgensinya, melihat juga betapa ini, tadi bahkan Mas Heri sudah menyampaikan bahwa mens rea-nya begitu jelas begitu. Saya sepakat Mas Agung, harus ada upaya untuk menunjukkan bahwa hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan proteksi ya. Salah satunya adalah dengan memberikan ancaman hukuman yang tidak hanya maksimal, tapi pelaksanaan juga ditaruh maksimal. Karena ini kan kalau kita kembali ke Undang-Undang TPKS misalnya, tindak pidana kekerasan seksual, bahkan perdamaian yang dilakukan itu hanya boleh diperbolehkan misalnya dalam kasus anak. Di luar itu di pasal 23 Undang-Undang TPKS itu nggak boleh. Itu kan berarti sudah sangat berat ya pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Bahkan kalaupun ada perdamaian itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Kemudian yang lain hal yang harus kita ingat juga dalam perkara semacam ini adalah bagaimana mengupayakan mental yang sehat bagi seorang korban ya, bahwa selama ini kita berfokus pada hanya pelaku, tapi tentunya harusnya kita juga memberikan respect yang luar biasa, proteksi, perlindungan hukum bagi korban tadi yang sudah tidak hanya fisik dan mental yang hancur, tapi juga kemudian kita berbicara tentang bagaimana kehidupan sosial ekonominya ke depan. Saya rasa di Perma nomor 1 tahun 2002 itu sudah mengatur dengan sangat baik ya, bagaimana kemudian adanya pengupayaan untuk restitusi dan kompensasi bagi korban dari suatu tindak pidana.
Tentu kita mendorong ini juga ya Mas Agung, selain tadi ancaman pidana maksimal yang dilakukan dan juga perbaikan dalam sistem. Karena tentunya kadang hanya mengandalkan pada satu mekanisme saja, yaitu ancaman pidana, kadang ini juga masih bisa luput. Orangnya kadang memberikan respon, menyampaikan laporannya juga kadang sudah jauh dari tindak pidana yang terjadi ya. Walaupun itu masih dimungkinkan, tapi kan tentunya ini khawatirnya kayak fenomena gunung es, Mas Agung. Tentunya sekali lagi harapan kita tidak hanya memperkuat dari segi hukumnya, tapi reformasi, upaya agenda korektif dari internal, dari Ikatan Dokter Indonesia atau Konsil Indonesia, apapun pihak yang terlibat di sana memberikan sanksi yang tegas, misalnya mencabut STR-nya. Dengan STR-nya kan berarti ini nggak bisa memiliki izin praktek lagi tuh Mas Agung. Nah ini tentunya juga bisa jadi penguat ya. Tapi dalam konteks yang lain juga kita harus lihat apakah orang yang sudah dihukum tadi itu masih bisa kemudian di luar itu melakukan membuka izin kembali atau membuka praktek kembali, bukan izin deh, membuka praktek kembali. Nah ini kan harus ada satu mekanisme yang bisa memastikan itu. Mudah-mudahan dengan ada diskusi malam ini yang menarik dari berita 1 TV, ini bisa jadi masukan yang bagus bagi teman-teman dokter khususnya yang mengampu kebijakan untuk membuat standarisasi kode etik perilaku dan juga untuk mengembalikan marwah teman-teman kedokteran tadi, begitu. Oke, kalau kemudian saya ingin bicara kepada Mbak Yuni. Mbak Yuni, dengan hukuman yang diberlakukan kepada tindak pelaku kekerasan seksual ini, begitu, dalam data yang sudah kita sama-sama lihat ini juga dari kacamata Anda, begitu, apakah ini sudah katakanlah dirasa tepat, begitu, kalau diberikan hukuman semaksimal-maksimalnya, atau Anda punya opsi lain, katakanlah begitu, gimana supaya memberikan efek jerah selain dari lamanya hukuman, begitu? Iya, saya kira saya tadi juga mau menambahkan yang sudah disampaikan oleh Mas Heri ya, soal di Undang-Undang TPKS itu khususnya di pasal 15 itu disebut soal penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks kasus-kasus yang dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini adalah dokter, ini jelas ya bahwa ada dimensi yang sangat jelas soal penyalahgunaan kekuasaan sebagai dokter, penyalahgunaan keilmuan dia sebagai dokter, penyalahgunaan profesi dia sebagai dokter. Jadi kalau ke Undang-Undang TPKS kita bisa melihat ini sebenarnya salah satu aspek yang bisa memberatkan pidana terhadap pelaku. Tapi soal pemidanaan ini atau soal hukum ini dia memang penting. Tadi argumentasinya sudah disampaikan oleh Mas Heri ya. Tapi terkait dengan kekerasan seksual, saya kira kita nggak bisa semata-mata hanya bicara soal bagaimana pelaku dihukum berat. Tidak seperti itu. Tetapi juga ini ada masalah yang sangat struktural dan juga sangat kultural gitu. Ada perubahan perilaku di masyarakat kita yang penting juga harus kita dorong. Ada upaya-upaya pencegahan yang harus diambil dengan langkah-langkah yang konkret gitu, yang pada akhirnya memang meskipun hukumnya keras, tapi kalau kemudian tidak ada perubahan norma sosial di masyarakat kita dengan upaya langkah-langkah pencegahan yang sangat ketat, yang sangat kuat pencegahan yang Anda maksud, Mbak Yuni? Ya, misalnya salah satunya saya langsung saja ya di konteks fasilitas kesehatan. Tadi di awal saya menyampaikan penting misalnya Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan untuk sungguh-sungguh menerapkan apa yang disebut namanya kawasan bebas kekerasan seksual di fasilitas kesehatan. Dari unit yang paling besar, dari rumah sakit sampai fasilitas kesehatan yang paling kecil. Kawasan bebas kekerasan ini bisa dimulai dengan Menteri Kesehatan mengeluarkan kebijakannya, lalu kemudian mengambil langkah-langkah konkret misalnya dengan membuat mekanisme untuk pencegahannya, bagaimana merespon ketika misalnya terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di fasilitas kesehatan gitu kan, membuat standar operasional prosedur bagaimana kemudian kalau ada pengaduan, bagaimana SOP kalau melakukan pencegahan di fasilitas kesehatan gitu, langkah-langkah yang sangat konkret yang sebenarnya juga bukan hal yang baru gitu. Karena di fasilitas publik yang lain kayak tadi saya bilang di
pendidikan gitu, itu sudah dimulai gitu, dan itu cukup. Tapi jangan-jangan gitu. di fasilitas kesehatan juga ada, Mbak Yuni. Mungkin kita bisa konfirmasi nih ke Mas Sundoyo. Mas Sundoyo, apa yang disampaikan langkah-langkah preventif pencegahan begitu yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi, apa jangan-jangan sebetulnya sudah ada di fasilitas kesehatan? Dari kacamata Anda sebagai Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis seperti apa? Apakah memang ada upaya-upaya preventif seperti itu? Baik, terima kasih Mas Agung. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa ini adalah fenomena gunung es, itu mungkin saja bisa terjadi. Kenapa hari ini ada mulai bermunculan? Ini adalah karena kebijakan-kebijakan atau berbagai peraturan perundang-undangan bidang kesehatan adalah sudah dibenahi itu, mulai dari undang-undang, PP sampai dengan peraturan menteri gitu ya, sehingga dengan dibenahi peraturan perundang-undangan tadi itu, maka akhirnya terlihat gitu, oh ini ternyata ada kekerasan seksual, oh ini ada perilaku dokter yang tidak bagus di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, hal inilah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi itu sebenarnya sudah mulai diterapkan, sudah mulai diatur, sudah mulai ditetapkan kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Kesehatan sehingga sudah mulai ini terlihat gitu ya. Berbeda dengan yang sebelumnya agak sulit itu terkait dengan mendeteksi hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, saya menarik dengan tema hari ini, Mas Agung, terkait dengan bagaimana hukuman maksimum gitu ya terhadap pelaku pelecehan seksual ini. Saya ingin melihat dari dua perspektif ya. Kalau terkait dengan sanksi, yang pertama adalah sanksi administrasi. Sebenarnya kalau kita coba lihat di dalam pasal 265 dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh dokter maupun tenaga kesehatan, itu juga untuk melindungi masyarakat, itu dibentuk konsil. Lalu salah satu tugas konsil itu adalah melakukan pembinaan itu. Nah, dalam rangka melakukan pembinaan itulah sebenarnya konsil itu adalah kalau dalam melakukan pembinaan tadi ditemukan dokter yang melanggar etik, melanggar disiplin dan melanggar hukum gitu, itu adalah bisa dicabut gitu STR-nya. Sehingga disinilah sebenarnya ketika STR-nya itu adalah dicabut, maka dokter itu adalah tidak bisa itu menjalankan pelayanan kesehatan, menjalankan keprofesiannya gitu. Begitu juga kalau misalnya dilihat dari perspektif hukum pidana. Di dalam Undang-Undang Kesehatan itu juga mengatur tentang bagaimana mekanisme ketika teman-teman tenaga dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu adalah melakukan tindak pidana. Itu diatur di dalam pasal 308. Di dalam pasal 308 ayat 1-nya itu dinyatakan secara tegas bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana itu adalah harus meminta rekomendasi dari majelis disiplin. Lalu majelis disiplin itu adalah melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tadilah rekomendasinya itu bisa dua hal itu. Yang pertama adalah dapat dilakukan penyidikan karena melanggar standar atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena sudah sesuai dengan standar gitu. Nah, terkait dengan hal ini seringkali bagaimana terkait dengan implementasi pasal 308 ini kita terjebak bahwa ini adalah untuk ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar oleh dokter gitu ya, yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Padahal tidak. Pasal 308 ayat 1 itu adalah legal open policy. Artinya apa? Ketika Majelis Disiplin Profesi itu adalah melakukan pemeriksaan di lapangan dengan adanya dugaan tindak pidana atas permintaan dari penyidik tadi itu, lalu dinyatakan bahwa ini adalah melanggar standar, maka dia boleh itu melakukan atau menjerat dengan tindak pidana lain, mau itu KUHP, mau itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri gitu. Nah, ini loh Mas sebenarnya yang mesti harus dipahami utuh itu. Nah, terkait dengan sanksi berat ini yang mana? Nah, ini memang ada dua persepsi. Persepsi yang pertama adalah kalau STR-nya itu dicabut, maka secara otomatis SIP-nya juga dia tidak berlaku. Ketika seseorang itu sebenarnya profesinya adalah sudah diamputasi dengan dicabut STR, dengan dicabut SIP, sebenarnya dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain itu. Di sisi lain, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tadi adalah dia bisa kenakan 12 tahun, bahkan bisa ditambah sampai dengan 17 tahun. Ini sebenarnya mana yang akan dikenakan ini?
Jangan atau dua-duanya misalnya sanksi administrasi dengan dicabut SDR-nya oleh KKI, dasarnya adalah pasal 265, 268 dan selanjutnya tadi, atau ini akan dikenakan pidana. Tapi ketika ini adalah pidana, maka pasal 308 itu menurut hemat saya harus dilalui. Artinya apa? Sebagai contoh ya Mas, mohon maaf, kami sebenarnya melakukan pemeriksaan itu di Garut karena atas permohonan dari penyidik teman-teman di Garut. Di sana itu ada dua peristiwa hukum yang berbeda itu. Yang pertama adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu adalah dilakukan oleh yang bersangkutan pada saat dia memberikan pelayanan kesehatan di mana di fasilitas kesehatan. Tetapi ada juga pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan. Yang kami lakukan pemeriksaan adalah yang dilakukan di fasilitas kesehatan karena dia adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang itu adalah melanggar hukum yang mana adalah hukum standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Itu mungkin barangkali Mas tetapi Agung. Mas Sundoyo, kan ada satu lagi yang memang itu tidak di area fasilitas kesehatan. Tetapi kan itu modus yang dilakukan adalah itu visit ke rumah pasien begitu untuk penyuntikan obat, ya, jika kami tidak salah begitu ya, mohon dikoreksi. Untuk penyuntikan obat yang mana itu juga masih dalam area bidang pekerjaan tenaga kesehatan begitu. Apa ini juga tidak menjadi bias begitu atau seperti apa? Tidak sebenarnya Mas Agung. Kenapa? Karena di dalam pasal 308 ayat 9 itu dinyatakan bahwa ketika tenaga medis, tenaga kesehatan itu adalah melakukan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan yang tidak dalam rangka pelayanan kesehatan, itu adalah masuk tindak pidana umum dan nggak perlu mekanisme seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita coba trace ya ke dalam. Kapan seorang tenaga kesehatan itu adalah legal di dalam memberikan pelayanan kesehatan? Itu adalah kalau mereka itu punya STR, kalau dia itu punya SIP. Kapan SIP itu berlaku? SIP berlaku itu adalah dia kalau melakukan praktek sesuai dengan alamat yang ada di SIP. Maka ketika yang bersangkutan itu adalah memberikan pelayanan kesehatan di rumah korban gitu, itu adalah sebenarnya tidak dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena alamat rumahnya ya beda dengan SIP-nya begitu. Iya, betul Mas Agung. Betul. Kita coba konfirmasi juga nih ke pengamat hukum pidana, ke Mas Heri kalau begitu. Mas Heri, mungkin ada tanggapan terkait apa yang disampaikan juga oleh Mas Sundoyo. Sebab ini juga menjadi begitu krusial kalau kita coba mencermati data. Mungkin kita bisa lihat juga di grafis sekali lagi, ini ada 167 dokumen putusan perkara dari Direkturi putusan MA. Lagi kami coba rangkum dari periode 2022 hingga Maret 2025. Hanya 2 perkara saja ternyata yang menerapkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Sementara sisanya ada 134 atau sekitar 80% kasus masih menggunakan pasal KUHP. Dari kacamata Anda, Mas Heri selaku pengamat hukum pidana, ini seperti apa? Ya, tentunya penggunaan ancaman pidana pasal yang tepat itu kan harus memenuhi unsur delik ya, Mas Agung ya. Untuk kasus ini akan lebih tepat misalnya digunakan konstruksi pasal 6C Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022 tadi. Karena ada penyalahgunaan kewenangan di sana, kemudian ada kepercayaan atau perbuatan timbul dari muslihat misalnya. Ini adalah poin penting ketika kita melihat unsur delik yang dipetakan, yang dimasukkan ke dalam nuansa di pasal 6C tadi, maka akan lebih tepat ke sana. Dalam konsep yang lebih general, tadi saya sudah katakan berkali-kali harus disesuaikan dengan pemenuhan unsur deliknya. Apakah perbuatan pidana itu masuk dalam unsur yang mana? Baru pemilihan pasal itu akan menjadi klop di sana. Kemudian menanggapi misalnya poin tadi bahwa ini kan untuk menegakkan disiplin profesi ya, dari poinnya Pak Sundoyo tadi, bahwa ini penting untuk diingatkan bahwa ada beberapa hal yang kadang tidak memperhatikan misalnya prosedur keamanan dan keselamatan. Nah, ini yang harus diingatkan berkali-kali, bukan berarti kalau dia senior bahkan dia bisa ingat secara keseluruhan dan paham dan melakukannya juga sama baiknya. Maka perlu ada pembinaan, mungkin penguatan di materi disiplin profesi misalnya,
lintas keilmuan, bukan hanya orang kedokteran saja yang terlibat di sana, tapi orang hukum dilibatkan dalam mengajar misalnya mata kuliah bagi teman-teman dokter yang mengambil spesialis, yang kemudian juga nanti akan lebih banyak bertemu dengan pasien yang dengan berbagai macam problematika yang muncul, sehingga ini bisa menjadi satu cara untuk meminimalisir persoalan-persoalan hukum yang timbul di ranah kedokteran. Walaupun kita nggak bisa mengatakan mengnolkan Mas Agung, mungkin saja akan timbul kemudian lagi permasalahan lain, tapi setidak-tidaknya kita tidak bersoal di area yang sama, dan kemudian juga tidak banyak korban yang berjatuhan dengan persoalan-persoalan yang itu lagi misalnya. Jadi ini perlu juga kita carikan jalan keluarnya, dan tadi rekomendasi dari saya adalah ya mungkin tadi bisa melibatkan teman-teman hukum tadi, bahkan untuk membuat standar professional procedures-nya seperti apa. Karena banyak sekali kan di luar dari kasus yang menderita yang diderita oleh teman-teman kedokteran saat ini juga adalah persoalan ketika berhubungan dengan pasien. Itu kan banyak juga yang kemudian masuk ke jalur hukum, sehingga fenomena semacam ini bisa ada jalan keluar terbaiknya seperti apa. Kita juga nggak ingin lah ada teman-teman dokter yang baik misalnya kemudian masuk ke ranah hukum, tapi untuk persoalan ini clean and clear adalah persoalan hukum, karena prosedur tidak dilakukan, itu di luar dari prosedur walaupun memang masih di dalam area fasilitas kesehatan tadi ya, di rumah sakit misalnya. Bukan berarti bahwa itu dibenarkan karena ada prosedur yang dilanggar, bahkan melakukan satu tindakan yang merupakan perbuatan pidana, maka penyidik dapat masuk ke sana karena ini bukan lagi areanya adalah kode etik, tapi sudah masuk ke ranah pidana. Nah, ranah pidana itu ranahnya penyidik untuk kemudian menemukan perbuatan pidana apa yang dilakukan. Apalagi ini temuannya bukan hanya dari polisi ya, tapi dari si korban langsung yang memberikan laporan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Maka penting untuk mengingatkan tadi poin yang saya sampaikan, misalnya ada SOP yang tidak boleh dilanggar dan juga harus sampaikan kepada keluarga pasien bahwa mereka harus mendampingi apakah suami, istri, anak, ataupun derajat keberapa dari keluarga itu yang harus terlibat dalam proses pemeriksaan tadi. Nah ini kan yang perlu disampaikan, tapi kadang ada batasan-batasan tertentu misalnya dalam keadaan darurat. Nah, ini kan perlu juga ada penjelasan dan juga saling mengingatkan agar jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan celah-celah semacam ini, Mas Ajeng, gitu. Atau mungkin karena masyarakat kita juga belum tahu juga aturan-aturan tersebut begitu ya, ini perlu didampingi atau juga batasan mana yang tidak perlu didampingi begitu ya? Iya, karena tadi kita orang awam, tentu kita tidak ingin yang dicek lebih tahu dari dokter kan, apalagi prosedurnya mereka yang lebih paham tentang keilmuannya. Tapi tentu dalam konteks ini juga kita bisa memahamkan kepada masyarakat luas bahwa mereka juga punya hak sebenarnya untuk mendampingi tadi, bukan hanya untuk memastikan bahwa mereka dapat keamanan dan keselamatan di sana, tapi juga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang dilakukan di luar dari prosedur tadi. Apakah itu yang mengancam nyawanya ataupun malah menimbulkan tindak pidana lain gitu kan. Ini perlu atau kita contoh mungkin seperti yang di Garut itu, seperti yang di Objin mungkin selain pasien tetapi didamping oleh suaminya gitu, boleh masuk ke ruangan juga begitu. Betul. Ya. Betul, saya rasa ini dorongan kita yang konkret ya, bahwa ada SOP yang diatur di setiap rumah sakit yang perlu memasukkan poin tadi. Agar kalau ada yang melanggar, kita tahu, oh ini ada pelanggaran awal, ada temuan awal, ada bukti awal untuk kemudian apakah ini masuk ke ranah pidana nantinya atau tidak. Tapi stepping awalnya dia sudah melanggar secara etik misalnya. Jadi kita bisa tidak bersoal lagi masalah itu kan. Nah tinggal lihat pelanggarannya berat atau ringan. Tapi kalau sudah hal semacam ini dengan ancaman pidana yang nggak main-main, saya rasa ini sudah tidak bisa kita katakan pelanggaran ringan lagi. Ini sudah pasti masuk kategori pelanggaran berat. Dan selain dipecat, harus proses pidananya berjalan gitu. Tantangan lain, saya boleh menambahkan silakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Heri ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Heri itu adalah bagus sekali tuh. Kenapa? Karena tenaga medis dan tenaga kesehatan itu di dalam memberikan pelayanan itu harus mematuhi standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional. Sehingga kalau tadi itu disampaikan oleh Pak Heri itu adalah ini harus sesuai dengan SOP, itu memang harus. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, yang juga dikonfirmasi ulang oleh Mas Agung tadi, ketika ini adalah pemeriksaan terkait dengan USG, tegas dan jelas itu di dalam standarnya, itu harus didampingi oleh suaminya atau oleh keluarganya. Yang terjadi adalah itu tidak didampingin, bahkan ketika itu harus ada bidan gitu atau perawat gitu atau tenaga kesehatan yang lain,
itu juga ada beberapa kasus di situ yang tidak didampingi itu, mereka sendirian. Itu adalah pelanggaran terhadap standar itu. Nah, ketika ini adalah memang pelanggaran terhadap standar, tadi itu yang saya sampaikan. Standar tadi itu adalah digunakan, dipakai sebagai batu uji, apakah tenaga medis, tenaga kesehatan ini sebenarnya melanggar standar nggak sih? Lalu ini bisa nggak sih dikenakan pidana sesuai dengan pasal 308 ayat 1 tadi? Sehingga kami juga di dalam kesempatan ini menghimbau betul itu kepada teman-teman di fasilitas kesehatan, khususnya adalah pimpinan fasilitas kesehatan, agar juga membuat standar prosedur operasional, karena SPO itu adalah memang harus dibuat oleh fasilitas dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas, sementara untuk standar profesinya itu adalah oleh kolegium bersama dengan KKI, dan standar pelayanan itu adalah dibuat atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang sering lemah dari sekian permohonan pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi, karena Majelis Disiplin Profesi ini baru bulan Oktober kemarin ditetapkan, sampai dengan saat ini sudah ada 20 permohonan rekomendasi dari penyidik. Dan yang paling lemah ketika kita melakukan pemeriksaan ke lapangan adalah SPO-nya tidak dibuat, gitu ya, atau SPO dibuat tetapi dia asal ada gitu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada pimpinan rumah sakit, pimpinan klinik, dan pimpinan fasilitas kesehatan yang lain segera membuat standar prosedur operasional, karena itu adalah sebagai batu uji kita di dalam melakukan pemeriksaan apakah gitu tenaga medis, tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana itu adalah melanggar standar atau tidak. Sekali dia melanggar standar dan itu adalah masuk ke ranah pidana, maka itu bisa dilanjutkan penyidikan oleh penyidik. Baik. Begitu Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Terakhir mungkin Bapak Ibu yang tidak kalah penting, ini saya mungkin terakhir ke Mbak Yuni. Mbak Yuni, ini yang tantangan besar yang mungkin juga perlu kita soroti bersama adalah dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini, ternyata para korbannya ada kecenderungan untuk takut untuk speak up, takut untuk melapor. Salah satu contoh adalah yang di Garut, Jawa Barat begitu. Ada 4 kasus, tapi yang baru melapor mengaku menjadi korban ada 2 begitu. Secara psikologis mungkin para korban juga tertekan, atau mungkin ada rasa malu atau seperti apa begitu. Apa ya kemudian yang perlu dilakukan agar para korban perempuan ini berani untuk speak up, sehingga kasus yang katakanlah tadi di awal kita katakan ini seperti fenomena gunung es ini bisa terungkap dengan jelas, penanganannya pun kemudian jelas dengan mengetahui root cause yang sebenarnya. Iya, keengganan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya itu sebenarnya bisa dipahami juga ya, mengingat kasus-kasus kekerasan seksual itu biasanya meninggalkan trauma yang cukup berat bagi korbannya. Itu yang pertama. Jadi dia mengandaikan kesiapan korban secara mental, secara biaya juga dalam banyak hal gitu untuk berani menyampaikan atau melaporkan kasusnya. Oleh karena itu saya kira langkah dari kepolisian di Garut untuk membuka posko pengaduan itu langkah yang bagus gitu. Tapi juga bagi kami korban juga nggak bisa juga untuk dalam tanda kutip dipaksa atau didorong-dorong untuk melaporkan dan mengambil langkah hukum atas peristiwa yang dialaminya. Jadi saya kira melaporkan kasusnya, bicara soal kasusnya, soal nanti dia melaporkan atau tidak, itu pilihan dari korbannya, dan saya kira butuh upaya-upaya pendekatan dan upaya-upaya persuasif lainnya ya, yang dukungan, yang menguatkan korban untuk dia pada akhirnya nanti berani untuk misalnya mengambil langkah hukum melaporkan kasusnya. Dan satu lagi Mas Agung, saya kira di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga ada pasal yang secara spesifik sudah mengakui dan menjamin hak-hak dari korban kekerasan seksual. Hak untuk dilindungi, hak untuk mendapat mendapat pendampingan gitu, hak untuk dirahasiakan, hak untuk tidak distigma gitu. Saya kira hak-hak korban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini harus diimplementasikan dengan baik, sehingga kemudian korban di luar sana berani untuk melapor, karena
dia harus mensyaratkan adanya jaminan kerahasiaan, keamanan, dan juga jaminan keamanan dia untuk tidak mendapatkan retaliasi ya, atau misalnya serangan balik dari para pelakunya gitu. Baik. Karena dalam banyak kasus ini sering sekali terjadi. Baik, terima kasih Mbak Yuni sudah berbagi insight. Mas Heri, terima kasih juga sudah berbagi insight. Mas Sundoyo juga terima kasih. Harapan kita sama, tentu kasus-kasus seperti ini tidak kembali terulang. Berbagai pihak tampaknya mesti duduk bersama untuk memformulasikan bagaimana agar kasus ini atau hukuman yang tepat bisa memberikan efek jera sehingga tidak terjadi temuan-temuan serupa di masa mendatang. Terima kasih Bapak Ibu, selamat kembali beraktivitas.